Sementara itu pemirsa, ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tidak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Paswan jam begitu deh beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Tutup bepo anak kompeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Enak ya, potong sumati, korban, potong sendiri. Terima kasih, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih saja. Yang bunuh anak saya PKI, ingat baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong Kadin Pak, ini Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan juga akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyidikan. Pertama tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran keluarga Angkatan Darat, terutama di Markas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi dan kita juga sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semelu Udayana bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Semelu Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasmen Polisi Militer di Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya ya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Semelu Udayana dan di Detasmen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan yang termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Pemirsa, puluhan pedagang pasar Barito menggelar aksi menolak pengosongan dengan menutup jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang ini meminta pemerintah Provinsi Jakarta melindungi usaha kecil menengah sesuai dengan amanat konstitusi.
Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri, karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Para pedagang di Pasar Hewan Barito menolak direlokasi, namun Pemprov Jakarta tetap akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leser, dan menjalankan relokasi. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta menjadi alasan para pedagang ini tetap berjualan. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan relokasi Pasar Barito akan tetap dilaksanakan. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking, sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan, dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan karena adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski memicu penolakan, namun Pemprov Jakarta tetap akan merelokasi pedagang Pasar Hewan Barito. Relokasi dilakukan karena Pemprov akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leser. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Mereka beralasan belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih untuk tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut relokasi Pasar Barito akan jalan terus. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking, sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan, dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan lantaran adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan.